Ya, oke. Eh, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan menyampaikan materi tentang personal data protection, dilihat dari sisi conceptual framework, standar internasional maupun proses pembahasan rancangan undang-undang yang sedang berlangsung di Indonesia. Next slide please. Ya, ini adalah sistematik yang saya gunakan. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana sebetulnya sejarah dari perumusan RUU ini. Kemudian ada gambaran singkat tentang kerangka konseptual yang terkait dengan perlindungan data pribadi secara umum. Setelah itu kita akan memasuki materi tentang bagaimana dunia internasional mengembangkan standar-standarnya dari waktu ke waktu tentang perlindungan data pribadi, dan kemudian baru kita melihat bagaimana proses legislasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan beberapa kesimpulan. Selanjutnya kita mulai dengan dengan latar belakang dan inisiatif awal. Ya. Sebagaimana kita ketahui, privacy itu adalah hak dasar kita. Nanti kita akan diskusikan bagaimana cakupan privacy itu, kemudian privacy yang terkait dengan informasi itu adalah tentang data pribadi kita, kemudian bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap privacy, ya, terhadap data pribadi kita, kemudian sejauh mana ada urgensi untuk melindungi data pribadi dalam suatu undang-undang, dan saya akan menggambarkan sedikit mengenai inisiatif-inisiatif dalam penyusunan baik naskah akademik maupun RUU tentang perlindungan data pribadi. Ya, selanjutnya, next slide please. Ya, pada slide ini kita ingin memberikan gambaran bahwa Konstitusi Indonesia, khususnya pasal 28G/1 dari Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang telah diamandemen, sudah menyatakan bahwa privacy adalah hak-hak dasar kita yang perlu dilindungi. Ya, jadi dasar konstitusionalnya sangat kuat ada pada Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 28G/1. Next. Selanjutnya, next slide please. Ya, nah sebagaimana diketahui, kalau kita baca bukunya Prof. Abu, ya, Data Protection Law in Asia yang terbit tahun 2014, beliau membagi, ya, cakupan dari privacy itu atas yang pertama tentu adalah informational privacy, dan ini adalah informational privacy yang nantinya sangat dekat dengan perlindungan data pribadi kita. Kemudian juga ada bodily privacy, kemudian ada privacy of communication, dan juga territorial privacy. Jadi pembahasan kita tentang perlindungan data pribadi secara khusus mengacu kepada informational privacy. Ya. Selanjutnya, next slide. Ya, next slide. Kita akan berbicara tentang privacy yang terkait dengan personal data. Ya. Next slide. Ya, ini adalah privacy concerning personal data. Kita membagi sebetulnya tentang data pribadi itu ada data pribadi yang sifatnya umum, ya. Kemudian ada juga data pribadi yang sifatnya sensitif, ya. Dikenal dengan sensitive personal data, atau juga kadang-kadang dikenal dengan istilah data yang spesifik, ya. Selanjutnya, kita melihat bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran terhadap privacy yang terkait dengan data pribadi, misalnya penyalahgunaan data pribadi konsumen, kemudian pencurian data pribadi sebagai bagian untuk melakukan kejahatan lainnya, kemudian memalsukan identitas, kemudian penipuan dalam segala dimensinya. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap privacy. Tentu ini tidak mencakup keseluruhan, tapi sebagai contoh saja. Next, kemudian kita ke slide selanjutnya tentang next lagi, ini tadi sudah rupanya 2 kali. Next tentang ya, ini adalah urgensi untuk perlindungan data pribadi. Sebagaimana kita ketahui, selama ini memang ada
beberapa pengaturan tentang perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak komprehensif. Sehingga memang belum ada satu undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang perlindungan data pribadi. Ya. Dan kalau kita ingin mengembangkan satu tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dan kita di satu sisi mau menyeimbangkan antara perlindungan data pribadi dan juga hak negara untuk alasan-alasan yang sah, misalnya mengintercept atau menginterfere ke data pribadi kita, maka ini perlu dituangkan di dalam suatu undang-undang. Di samping itu, kalau kita mencermati kepada beberapa kecenderungan internasional, memang ada kecenderungan untuk melindungi data pribadi. Nah, kemudian dari sisi inisiatif memformulasikan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya, kita lihat bahwa inisiatif pertama sebetulnya sudah diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2006. Pada saat itu memang secara khusus dilakukan dalam rangka mengantisipasi pengimplementasian apa yang disebut dengan Single Identity Number. Kemudian pada tanggal 4 September 2007, hasil daripada studi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dibicarakan dalam suatu workshop. Ya. Sebagaimana saudara ketahui, pada saat itu belum ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dari studi yang dilakukan juga dihasilkan suatu naskah akademik yang pertama, yang pada waktu itu dipublikasikan dengan judul Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Dan dari naskah akademik itu kemudian dituangkan di dalam suatu draft pada tahun 2008. Nah, dari tahun 2008 sampai tahun 2014, karena belum ada kesepakatan tentang institusi mana atau instansi mana yang menjadi inisiator dari rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, maka baru pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informasi diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melanjutkan inisiatif tersebut, dan karenanya kemudian menyempurnakan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya saya persilakan next please. Ya, sekarang kita masuk ke kerangka konsep tentang apa itu privacy rights, apa itu personal data, kemudian apa itu privacy protection, dan bagaimana data pribadi itu digunakan dalam konteks kepentingan-kepentingan publik dan keamanan nasional. Next, selanjutnya tentang privacy rights, ya. Next, ya, ini tentang privacy rights. Kita lihat dalam beberapa dokumen dari US Constitution, Amandemen ke-5, kemudian dari Black Law Dictionary, dari Oxford Dictionary of Law. Ya, ini yang menyangkut tentang hak privasi. Yang tadi privacy itu oleh Profesor Abu Bakar Munir dibagi atas information privacy, communication privacy, bodily privacy, maupun territorial privacy. Itu adalah, sebetulnya intinya adalah privacy adalah the right to be let alone. Ya, kalau secara sederhana kita memahaminya, privacy right itu sebagai the right to be let alone. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang terkait dengan personal data. Ya, next slide please. Slide selanjutnya, ya, Pak Herdian. Ya, ini tentang personal data. Kalau kita lihat di isi direktif, adalah semua informasi yang terkait dengan orang yang dapat diidentifikasi. Orang ini disebut dengan subjek data, dan orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang teridentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara khusus mengacu kepada nomor identifikasi atau kepada faktor-faktor lain yang sifatnya spesifik
baik fisik, psychological, mental, economic, social, or cultural identity. Sedangkan menurut OECD guidelines governing the protection of privacy and transborder flow of personal data means any information relating to an identified or identifiable individual atau yang disebut dengan data subject. Nanti kita bisa lihat bagaimana di dalam RUU merumuskan tentang data pribadi tersebut. Selanjutnya, selanjutnya kita bicara tentang privacy protection. Ya. Persoalan perlindungan terhadap privacy atau hak-hak privacy ini menimbulkan sesuatu yang menjadi concern karena banyaknya pelanggaran yang dihadapi oleh individual atau korporasi yang terkait dengan privacy mereka. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap privacy dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang sifatnya material dan bahkan juga bisa menimbulkan kerugian-kerugian yang bersifat moral, baik dalam bentuk reputasi seseorang maupun reputasi korporasi. Dan perlindungan privacy adalah merupakan hak dari setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, maka perlindungan privacy, baik kepada individu, keluarga, dan korporasi harus dijamin oleh negara dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya kita akan mendiskusikan sedikit tentang kepentingan umum dan keamanan nasional. Next slide, please. Next slide. Ya, jadi pada dasarnya prinsip utama dari perlindungan data pribadi itu adalah prinsip utamanya adalah minimum disclosure. Ya, data pribadi itu harus berada sebetulnya pada kendali dari subjek data itu sendiri. Tetapi tentu saja ada perkecualian. Ya. Perkecualian terhadap perlindungan data pribadi itu biasanya berdasarkan kepada keamanan nasional. Ya. Misalnya keamanan nasional, tentang kedaulatan negara, proses persidangan di pengadilan, kemudian proses pengungkapan kasus-kasus tindak pidana, persoalan misalnya penghindaran pajak, riset, seni, penulisan sejarah, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal-hal tertentu, ya, prinsip perlindungan data pribadi itu bisa disimpangi, tetapi tentu saja sifatnya sangat restricted, sangat terbatas, hanya untuk kepentingan-kepentingan yang memang menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan keselamatan negara, dan lain sebagainya. Ya, next. Selanjutnya kita masuk kepada standar perlindungan data pribadi. Kenapa standar perlindungan data pribadi secara internasional ini penting buat kita? Karena meskipun setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan warga negara dan lain sebagainya, atau wilayahnya, tetapi kecenderungan internasionalnya adalah bahwa itu semua harus sesuai dengan standar internasional. Jadi hukum nasional yang sesuai dengan standar internasional itu akan lebih memudahkan dalam konteks baik interaksi maupun transaksi yang sifatnya internasional. Nah, dalam konteks itu, kita melihat ada beberapa instrumen internasional yang mungkin terkait, antara lain OECD Guidelines 80 beserta revisinya, kemudian ada Council of Europe Convention on Personal Data Protection, kemudian European Directive on Data Protection dan reformnya, kemudian APEC Privacy Framework dengan segala perubahannya, Madrid Resolution, kemudian yang terakhir tentu saja yang dianggap sebagai golden standard atau golden rules adalah European Union General Data Protection Regulation atau EUGDPR yang mulai berlaku 25 Mei 2018. Next, kita mulai satu persatu. Next slide, please. Ya, next slide. Ya, kalau kita berbicara tentang perlindungan data pribadi, maka biasanya kita mengacu standar awalnya itu adalah pada OECD Guidelines tahun 1980, ya, tentang transboundary flow of personal data. Dan di dalam OECD Guidelines itu diletakkan prinsip-prinsip utama, ya, prinsip-prinsip utama yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Ya, misalnya ada collection limitation, pembatasan
misalnya informasi yang dikumpulkan, kemudian kualitas data, kemudian ada spesifikasi maksud dari dan mengenai penggunaan data, pembatasan dalam penggunaan data, keamanan data, keterbukaan terhadap data pribadi, akses data, dan akuntabilitas di dalam pemanfaatan data. Dan dalam perkembangannya, OECD Guidelines itu kemudian mengalami tentu saja perubahan, dan pada saat 30 tahun dari OECD Guidelines, jadi 30 tahun setelah tahun 80 adalah 2010, terdapat suatu konsensus bahwa guidelines itu perlu direvisi. Dan pada tanggal 9 September 2013, OECD kemudian mempublikasikan suatu versi revisi daripada guidelines. Ada dua tema pokok dari updated guidelines itu. Yang pertama adalah fokus pada implementasi praktis daripada perlindungan data pribadi, ya, melalui satu approach yang terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, diperlukannya suatu upaya yang lebih besar untuk mengadres dimensi global daripada privacy melalui improve interoperability. Ya. Jadi ini adalah OECD Guideline beserta revisinya. Next slide. Next slide. Ya ini adalah kelanjutan dari tadi. Ya, saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Ini adalah upaya-upaya di dalam menyempurnakan OECD Guidelines tahun 1980. Next. Selanjutnya, next slide ya. Next slide, please. Ya, selanjutnya kita masuk ke Council of Europe Convention of Personal Data Protection. Ya. Ini judulnya adalah Convention for the Protection of Individuals with regard to automatic processing of personal data tahun 1981 dari the Council of Europe, ya, yang mulai berlaku tahun 1985. Konvensi ini mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, menetapkan dasar-dasar aturan bagi perlindungan data pribadi untuk diadopsi oleh negara-negara yang menjadi anggotanya. Kemudian yang kedua, menetapkan aturan-aturan khusus tentang transboundary atau transborder data flow. Kemudian juga menetapkan suatu mekanisme bagi konsultasi. Ya, konsultasi sebagai bagian daripada penegakan aturan-aturan tentang perlindungan data pribadi. Konvensi ini juga berisi beberapa basic principles tentang perlindungan data pribadi yang dilakukan melalui proses otomatik, ya, yang dilakukan. Dan prinsip-prinsipnya sebetulnya adalah mirip dengan prinsip-prinsip yang ada pada OECD Guidelines tahun 1980, tentu saja dengan beberapa penambahan. Next slide, please. Saya agak cepat biar tidak memakan waktu yang banyak untuk menjelaskan berbagai instrumen itu. Next slide tentang the European Directive on Protection and its reform. Ya. Pada direktif ini juga menetapkan kerangka regulasi, ya, yang berupaya untuk menyeimbangkan sebelumnya the European Directive. Ya. Jadi direktif ini ditetapkan sebagai suatu kerangka regulasi yang berupaya untuk mencari suatu keseimbangan, ya, antara perlindungan data pribadi, ya, dan juga free movement of personal data di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Dan di dalam direktif tersebut juga terdapat beberapa prinsip-prinsip yang terkait dengan data quality. Ya, misalnya process fairly and lawfully, collected for specified, explicit, legitimate purpose, dan lain sebagainya, yang intinya juga adalah pengembangan dari prinsip-prinsip yang ada pada OECD Guidelines. Dan pada tahun 2009, Komisi Eropa memulai suatu proses untuk mereview kerangka regulasi Eropa yang terkait dengan perlindungan data pribadi untuk menyesuaikan dengan teknologi baru dan juga perkembangan globalisasi. Di situ disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tentang EU Directive masih valid, ya, tetapi harus difokuskan kepada implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang lebih baik. Kemudian juga dibuat satu future privacy roadmap yang mengkerangkakan beberapa area yang memerlukan reform, ya, tentang support global standard in furtherance of multi resolution, kemudian include privacy by design,
sebagai suatu kewajiban terhadap semua aktor yang bergerak di bidang information and communication technology, serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan privacy, termasuk pemanfaatan class action dan mekanisme alternatif dispute resolution. Itu adalah European Directive on Data Protection and its Reform. Selanjutnya kita juga bisa melihat instrumen yang pada APEC Privacy Framework ya. APEC Privacy Framework sebetulnya ditetapkan pada tahun 2004 pada saat pertemuan Ministers of APEC, dan tentu saja APEC Framework ini juga konsisten dengan OECD Guidelines yang bertujuan untuk mempromosikan suatu pendekatan yang konsisten terhadap perlindungan data pribadi di antara negara-negara anggota APEC. Di dalamnya ada 9 principles. Kalau kita lihat di OECD ada 8 principles, di sini ada 9 principles. Preventing harm, notice, collection limitation, uses of personal information, choice, integrity of personal information, security safeguard, access and correction, and accountability. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, APEC Privacy Framework itu tentu mengalami perkembangan. Ya, kita lihat bagaimana perkembangannya. Next slide, please. Ya, next slide. Kelanjutan daripada APEC Privacy Framework. APEC Privacy Framework 2015 itu merupakan kelanjutannya. Skopnya adalah berisi prinsip-prinsip tentang privacy information dan implementasinya. Dan di dalam rangka implementasinya, di situ ada domestic implementation maupun international implementation. Sebagaimana diketahui bahwa APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation ini adalah suatu organisasi internasional tentang kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggota di negara-negara Asia Pasifik yang dari sisi organisasinya lebih longgar. Ya. Ini lebih longgar tentu saja daripada EU, lebih longgar daripada ASEAN, dan lebih beragam. Ya, ada negara maju di dalamnya, ada negara berkembang di dalamnya, dan lain sebagainya. Dan di dalam APEC Privacy Framework itu juga diletakkan prinsip-prinsip tentang perlindungan data pribadi, ya, preventing harm, notice, collection limitation, dan lain sebagainya, yang sekali lagi basisnya adalah prinsip-prinsip yang ada pada OECD Guidelines tahun 1980. Ya. Kemudian di dalam APEC Privacy Framework 2015 itu juga ada guidance for domestic implementation. Ya. Kita bisa lihat. Next slide ya. Ya. Kemudian masih terkait dengan APEC Privacy Framework juga ada guidance untuk international implementation. Kemudian juga mengembangkan apa yang disebut dengan APEC Cross Border Privacy Rules ya. Atau disebut dengan CBPR. CBPR ini adalah suatu sistem yang dimaksudkan untuk menyediakan satu tingkat perlindungan yang minimal ya bagi di antara perusahaan-perusahaan di antara negara-negara anggota APEC ya. Dan oleh karena itu kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan banyak terlibat di dalamnya seperti Apple, IBM, HP dan lain sebagainya. Ya. Itu yang terkait dengan APEC CBPR atau APEC Cross Border Privacy Rules. Next, ini adalah tujuan daripada APEC CBPR adalah untuk mengembangkan suatu perlindungan privacy yang efektif yang berupaya untuk menghindari semua hambatan-hambatan yang terkait dengan flow dari informasi dan memastikan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung di kawasan APEC. Ya. Dari sisi lingkup materialnya, APEC CBPR berlaku kepada baik organisasi, individual, ya, baik pada sektor-sektor publik maupun pada sektor-sektor swasta yang mengendalikan proses baik dari pengumpulan, processing, penggunaan, transfer, maupun pengungkapan dari data-data pribadi. Ya. Dan CBPR ini melaksanakan prinsip-prinsip dari APEC Privacy Framework 2015. Selanjutnya kita melihat, next slide juga, selanjutnya kita melihat tentang Madrid Resolution. Ya. Slide selanjutnya.
boleh slide selanjutnya kita bicara tentang Madrid Resolution, ya. Madrid, next slide please. Ya, next slide itu terkait dengan Madrid Resolution, ya. Madrid Resolution on International Privacy Standard. Sebelumnya Madrid Resolution. Sebelumnya Sebelumnya ya, Madrid Resolution on International Privacy Standard ini ditetapkan selama pertemuan internasional tentang perlindungan data pribadi dan pertemuan dari Privacy Commissioners pada bulan November 2009. Ya. Dan resolusi ini mengintegrasikan legislasi dari negara-negara dari 5 benua, ya, termasuk serangkaian prinsip hak dan kewajiban yang terkait dengan privacy protection dalam berbagai legal system yang menjadi basis daripada pengembangan aturan-aturan di kemudian hari. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Madrid Resolution ini juga sejalan dengan instrumen-instrumen yang lain. Kemudian yang terakhir, dari instrumen-instrumen internasional yang menetapkan standar bagi perlindungan data pribadi adalah EU General Data Protection Regulation atau disingkat dengan EU GDPR. Next slide, next slide. 3, ya. Ini EU GDPR dipandang menetapkan suatu golden standard atau golden rules terkait dengan perlindungan data pribadi. Kita juga lihat bahwa di situ ada prinsip-prinsip tentang perlindungan data pribadi, lawfulness, fairness and transparency, purpose limitation, data minimization, data accuracy, storage limitation, integrity, confidentiality, dan lain sebagainya. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa hak daripada individuals ini yang disebut adalah subjek data, adalah hak akses, data portability, kemudian rectification, right to object to direct marketing, right to erasure, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cermati apakah standar-standar ini yang diletakkan oleh berbagai instrumen internasional ini kemudian diadopsi atau dipilih untuk diadopsi atau tidak diadopsi di dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang dibuat oleh Indonesia. Next slide, ini terkait dengan persyaratan untuk international data transfer. Nanti kita juga bisa cermati bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada pada RUU tentang perlindungan data pribadi yang terkait dengan persyaratan untuk transboundary flow of personal data atau transfer internasional daripada data pribadi. Kemudian, yang juga menarik dari EU GDPR itu secara khusus adalah yang terkait dengan peranan dari apa yang disebut dengan Data Protection Officers. Ya. Ini juga nanti merupakan sesuatu yang baru, ya, yang mungkin akan diadopsi, apakah diinkorporasikan di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentang peranan Data Protection Officer. Secara umum, Data Protection Officer adalah orang yang ditunjuk, ya, baik oleh data controller dan lain sebagainya, atau oleh institusi yang mengelola data, ya, lebih dari misalnya 250 orang, untuk memastikan bahwa mereka atau data controller maupun data processor itu mematuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi. Ya. Ini berdasarkan sebetulnya ketentuan-ketentuan yang ada pada EU GDPR dan mungkin nanti adalah bagian daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Ini opportunity yang sebetulnya muncul adalah adanya suatu profesi baru yang disebut dengan Data Protection Officer. Dan dalam konteks ini, senior law firm tentu saja yang juga selalu disupport oleh Profesor Abu Bakar Nurdin akan merencanakan melakukan suatu bentuk pelatihan tentang Data Protection Officer. Ya. Dan kita mengharapkan bahwa pelatihan ini tentu standarnya adalah standar yang tertinggi, ya, sehingga bisa diterapkan oleh berbagai kalangan di Indonesia. Next, sekarang kita memasuki bagaimana proses penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dan kalau kita berbicara tentang proses penyusunan undang-undang perlindungan data pribadi, maka kita pertama-tama harus meneliti bagaimana naskah akademik. Ya.
Karena naskah akademik adalah menjadi dasar daripada perumusan norma-norma yang ada pada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kemudian kita akan cermati apa isi daripada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, dan kita juga perlu ketahui prosesnya sampai di mana sekarang, ya, daripada pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi tersebut. Next, kita akan masuk kepada naskah akademik, ya. Naskah akademik kalau kita cermati secara keseluruhan, nanti kita lihat ada pada isinya, ya. Dan kemudian kita juga akan mencermati dengan memberikan komentar terhadap isi daripada naskah akademik tersebut. Next, selanjutnya kita melihat bagaimana isi, ya. Secara umum, ya, dan naskah akademik yang merupakan landasan akademis daripada keberadaan suatu rancangan undang-undang di Indonesia itu selalu terdiri dari 6 bab, ya. Biasanya bab pertama isinya adalah pengantar, kemudian bab 2 isinya adalah kajian teoritis dan praktek empiris. Kemudian bab 3 adalah evaluasi terhadap dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, ya. Ini tentu saja merupakan suatu bentuk upaya untuk mengharmonisasikan materi muatan yang ada pada suatu draft atau rancangan undang-undang dengan existing laws and regulations, ya, peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Karena pada dasarnya kita akan membangun suatu sistem hukum. Jadi kalau kita membuat suatu undang-undang, tentu undang-undang itu kita harapkan dia harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, ya. Baik yang berbasis betul-betul domestic law maupun yang berbasis hasil ratifikasi dari berbagai instrumen internasional. Di dalam di dalam bab 4 dari suatu naskah akademik, biasanya isinya adalah landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, dan juga landasan yuridis. Mungkin ke depan kita juga harus melihat dari sisi, misalnya karena data pribadi ini terkait dengan bisnis internasional dan lain sebagainya, mungkin landasan ekonomi dan lain sebagainya perlu menjadi basis daripada suatu naskah akademik. Kemudian biasanya di bab 5-nya isinya adalah arah pengaturan, ya, dan materi muatan. Jadi nanti kira-kira hal-hal apa saja yang akan diatur dan arah pengaturannya seperti apa dalam suatu rancangan undang-undang, itu biasanya ada pada bab 5 dari suatu naskah akademik. Dan selanjutnya, bab 6 biasanya isinya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat dan mengomentari naskah akademik yang merupakan academic justification daripada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ini beberapa komentar, ya. Saya menilai bahwa meskipun secara moral, naskah akademik ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam kaitan dengan format, standar, dan kerangka logisnya, tetapi kelihatannya membutuhkan pencermatan dari sisi isi, ya. Perlu pencermatan dari sisi isi agar isinya betul-betul memberikan suatu landasan ilmiah yang cukup terhadap upaya kita untuk menyusun suatu rancangan undang-undang, ya. Kemudian, sebagaimana saya katakan tadi, diperlukan juga untuk kita mengaitkan dan menganalisis persoalan-persoalan yang terkait dengan pelindungan data pribadi itu tidak cukup dari sisi filosofis, yuridis maupun sosiologis, tetapi juga melihatnya dari perspektif bisnis internasional. Kenapa? Karena keberadaan undang-undang tentang pelindungan data pribadi itu sebetulnya akan memberikan insentif yang besar terhadap upaya kita untuk memfasilitasi berbagai bentuk relasi transaksi dalam bisnis internasional, ya. Jadi ini perlu sebetulnya ada di dalam naskah akademik. Yang selanjutnya saya perlu katakan di sini adalah pentingnya untuk
memutakhirkan naskah akademik, ya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan terakhir maupun perkembangan standar internasional tentang perlindungan data pribadi yang saya jelaskan tadi sebagai benchmark. Jadi kalau kita lihat misalnya yang sederhana, EU GDPR itu mulai diberlakukan pada tahun 2018, tepatnya 25 Mei 2018. Tetapi ya di dalam naskah akademik itu belum mengcover perkembangan-perkembangan sampai minimal tahun 2018, ya. Apalagi 2020, ya. Naskah akademiknya itu masih mencerminkan perkembangan-perkembangan baik yang terkait dengan perlindungan data pribadi maupun standar pengaturan secara internasional sampai dengan tahun 2016. Jadi kurang up to date. Kemudian yang terkait dengan referensi baik dalam bentuk buku, artikel, peraturan perundang-undangan yang terkait juga harus dimutakhirkan, karena yang saya cermati itu yang paling mutakhir adalah pada tahun 2015. Jadi sebetulnya berjalan dengan waktu. Naskah akademik itu bukan hanya sesuatu yang hanya secara formal menjadi dasar akademik untuk menyusun suatu rancangan undang-undang, tetapi juga harus dimutakhirkan dari waktu ke waktu. Kemudian, karena di dalam perkembangannya juga terjadi banyak peraturan-peraturan baru yang terkait dengan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, maka proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang baru tentu juga harus dilakukan. Dan yang menarik begini, di dalam naskah akademik ini memang sudah dilakukan apa yang disebut dengan cost and benefit analysis. Ya. Cost and benefit analysis itu sebetulnya suatu cara untuk menjustifikasi bahwa keberadaan suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu akan bring more benefit than cost. Jadi kira-kira implikasinya seperti apa, siapa yang akan terkena dampak, bagaimana dampaknya, berapa besar manfaatnya, berapa besar konsekuensinya, itu harus nampak di dalam naskah akademik untuk memberikan justifikasi bahwa intervensi dalam bentuk regulasi, yaitu undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada tentu saja konsekuensinya. Memang konsekuensi itu selalu ada, tetapi suatu pengaturan dalam bentuk intervensi regulasi yang tepat adalah apabila bisa dibuktikan bahwa benefit yang dihasilkan nanti akan jauh lebih besar daripada cost, dan cost-nya itu bisa dimitigasi. Kemudian, yang juga menurut saya perlu pencermatan adalah menerjemahkan peristilahan yang kurang tepat. Saya berikan contoh yang sederhana, dan itu tercermin baik di dalam naskah akademik maupun di dalam rancangan undang-undang, menerjemahkan data subjek sebagai pemilik data. Itu bukan sesuatu yang tepat. Ya. Kita adalah data subjek, tetapi kita bukan pemilik data. Ya. Meskipun kita mempunyai kewenangan untuk mengendalikan data pribadi kita, tetapi kita bukan data owner. Ya. Dan ini kalau data owner itu nanti kita bicara tentang ownership of the data. Dan dalam era di mana data adalah new oil, maka kalau penerjemahannya ini kurang tepat, itu akan bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ya. Dan itu akan mempengaruhi efektivitas, efisiensi maupun suatu aturan. Itu saya rasa beberapa komentar yang harus diperhatikan dalam konteks naskah akademik RUU ini. Ya. Sayang sekali apabila naskah akademiknya kurang up to date, kurang mutakhir, maka rancangan undang-undangnya pun boleh dikatakan akan kurang mutakhir. Nah, selanjutnya saya ajak saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana draft daripada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, draft undang-undang tentang perlindungan data pribadi itu kita bisa bagi atas pertama ketentuan-ketentuan pokoknya, dan yang kedua nanti kita bisa cermati dari sisi apa komentar yang kita bisa berikan kepada rancangan undang-undang tersebut. Yang nanti saya rasa akan sangat lebih details akan disampaikan oleh Prof. Abu Bakar Munir, ya, beserta bagaimana implikasinya. Nah, kita mulai dengan main provisions-nya. Next slide, please.
Ya, ini adalah main provision-nya. Ada ketentuan-ketentuan umum yang mungkin nanti bisa kita cermati, misalnya apakah semua terminologi yang diperlukan untuk mendapatkan penjelasan itu sudah ada di dalam ketentuan umum, biasanya di pasal 1. Kemudian yang kedua, terkait dengan klasifikasi personal data. Sebagaimana diketahui, data pribadi itu bisa dibagi dua. Yang satu disebut dengan generic personal data, yang kedua adalah sensitive personal data atau specific personal data. Dan karena ada klasifikasi, tentu saja ada perbedaan dalam memperlakukan data tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hak-hak subjek data. Ya, saya lebih cenderung menerjemahkan data subjek itu sebagai subjek data daripada pemilik data. Ya. Jadi, apakah hak-hak dari subjek data, kemudian terkait dengan pemrosesan data, kemudian terkait dengan kewajiban daripada pengendali data dan pemroses data di dalam pemrosesan data pribadi. Kemudian ada aturan tentang transfer of personal data, baik domestik maupun across border. Kemudian sanksi administratif apa yang bisa dikenakan misalnya terhadap data controller atau data processor kalau mereka melanggar kewajibannya. Kemudian beberapa larangan dalam pemanfaatan data pribadi, kemudian pengembangan suatu aturan perilaku atau code of conduct bagi pengendali data, ini sifatnya self-regulation. Ya. Kemudian penyelesaian sengketa dan hukum acaranya, ini sangat menarik. Ya. Nanti bagaimana undang-undang ini mengaturnya dibandingkan dengan standar internasional yang mengaturnya. Kemudian tentang kerjasama internasional, tentang peran pemerintah dan masyarakat, karena masyarakat tentu saja terus berperan di dalam pelaksanaan undang-undang ini, kemudian ketentuan pidana, kemudian ketentuan peralihan, dan pasal-pasal penutup. Ini adalah 15 chapter ya daripada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang disubmit oleh Presiden untuk kemudian dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Next, kita akan memberikan beberapa komentar. Ya, ini tentu beberapa komentar umum, karena komentar yang sifatnya spesifik itu akan sangat memakan waktu. Yang pertama, sorotan saya baik terhadap naskah akademik maupun rancangan undang-undang adalah penggunaan terminologi sebagai penerjemahan dari bahasa Inggris yang tidak tepat, ya. Terutama yang terkait dengan data subjek itu diterjemahkan ke dalam pengertian pemilik data. Ya. Subjek data dengan data owner itu dua hal yang sangat berbeda. Kedua, saya melihat bahwa banyak terminologi yang belum ada, yang seharusnya ada tetapi belum ada. Ya, kita misalnya bisa ambil sebagai checklist itu yang ada pada instrumen-instrumen internasional yang lain. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi bisnis proses, sebetulnya ya yang terkait dengan pelindungan data pribadi itu pertama dimulai dari data collecting, jadi melibatkan data collector, kemudian baru data processing, ya. Kemudian ada data controlling, ada data diseminasi, data dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka definisi-definisi itu juga harus atau terminologi juga harus menggunakan bisnis prosesnya. Ya. Kalau tidak maka akan ada sesuatu yang miss. Ya. Kemudian saya juga mencermati bahwa prinsip-prinsip pelindungan data pribadi itu sangat minimalis. Ya. Ini adalah pilihan sebetulnya. Apakah kita mau membuat suatu rancangan undang-undang yang minimalis, atau kita mau membuat undang-undang yang standarnya sangat tinggi, ya, seperti apa yang ada pada EU GDPR, atau kita mau membuat suatu undang-undang yang ada di tengah-tengahnya. Tetapi yang saya cermati dalam konteks prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang ada pada rancangan undang-undang ini terlalu minimalis. Kemudian, setiap undang-undang tentu mempunyai tujuan, tetapi tujuan yang ditetapkan di dalam undang-undang ini tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak-hak dari subjek data, ya, yang di satu pihak yang perlu dilindungi data pribadinya, dengan hak-hak pemerintah dalam hal-hal tertentu boleh menginterfere atau mengintercept data pribadi, tentu saja berdasarkan
kepentingan-kepentingan yang sah seperti kepentingan publik, keamanan nasional dan lain sebagainya. Dan yang saya cermati juga di dalam rancangan undang-undang ini adalah adanya inkonsistensi antara naskah akademik dengan rancangan undang-undangnya. Nggak boleh gitu. Karena rancangan undang-undang itu basisnya adalah naskah akademik. Jadi misalnya tentang sensitif data, di naskah akademik mereka menggunakan istilah sensitif data, sedangkan di dalam rancangan undang-undangnya digunakan spesifik data tanpa ada penjelasan. Kemudian di dalam rancangan undang-undang itu juga ada pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak subjek data. Dan kalau kita bicara hak, tentu juga harus ada kewajiban. Jadi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban subjek data. Sementara itu, bagi data prosesor atau data controller hanya ada kewajiban. Jadi ada kewajiban, tentu juga ada hak. Ya. Ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Karena meskipun data pribadi itu adalah hak, tetapi juga di dalam pelaksanaannya juga terkait juga dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Kemudian juga ada ketidakjelasan posisi daripada third party dan data protection officers. Kemudian juga tidak ada dasar yang kuat kenapa kok DPO harus diatur oleh peraturan menteri, ya, dan bukan diatur misalnya oleh suatu independent regulatory body, apakah bentuknya komisi informasi atau komisi perlindungan data pribadi dan lain sebagainya. Demikian juga ada ketidakjelasan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Jadi kalau kita membayangkan penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan data pribadi itu yang dipraktekkan di berbagai negara itu berbeda dengan apa yang ada di RUU. Yang ada di berbagai peraturan yang ada di negara-negara lain itu biasanya kalau data subjek atau subjek data itu merasa ada pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan baik oleh data prosesor maupun data controller, maka ada suatu mekanisme komplain, ya. Dan komplain itu biasanya diajukan melalui apa yang disebut dengan independent regulatory body, baik bentuknya nanti kita apakah akan memilih komisi informasi, apakah kita juga akan memilih misalnya komisi khusus tentang perlindungan data pribadi. Jadi tidak langsung menggunakan mekanisme EDR atau arbitrase atau peradilan seperti kasus-kasus yang biasa. Jadi ini belum dipahami di dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dan di samping itu juga tidak ada specific provision tentang independent regulatory body yang seharusnya ini dibutuhkan. Dan di negara manapun kalau kita lihat ada selalu. Apakah bentuknya adalah perluasan dari kewenangan Komisi Informasi yang ada pada Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu boleh saja ada diterapkan di beberapa negara. Tetapi juga boleh saja misalnya menetapkan suatu komisi khusus yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Itu adalah beberapa komen secara umum yang bisa kita sampaikan yang terkait dengan RUU perlindungan data pribadi. Kemudian selanjutnya, ini tentang bagaimana proses pembahasannya di DPR, ya. Sebagaimana kita ketahui pada bulan Januari, naskah akademik dan draft RUU ini sudah diserahkan kepada parlemen oleh Presiden dan dimasukkan bahkan di dalam sebagai prolegnas prioritas yang semula ditargetkan ini akan selesai pada bulan Agustus tahun 2020. Saya dengar bahwa memang sudah banyak dilakukan dengar pendapat umum, ya, dengan pihak-pihak yang terkait, baik akademisi dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu apakah hasil dengar pendapat umum yang sebetulnya berupaya untuk ini bentuk konsultasi publik, ya. Pendapat public hearing di sini sebetulnya adalah satu bentuk public consultation mechanism in the lawmaking process. Sejauh mana hasil dengar pendapat umum itu nantinya akan dikawal di dalam proses pembahasan dan perumusannya. Ya. Dan sebagaimana undang-undang yang lainnya, biasanya setiap fraksi yang ada di parlemen, ya, akan mempersiapkan apa yang disebut dengan DIM, ya, daftar inventarisasi masalah, inventory of issues, ya, sebagai bahan pembahasan. Dan dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tersebut, biasanya pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, biasanya membentuk komite-komite, ya. Aspek substantifnya nanti akan banyak dibahas di panitia kerja,
kemudian ada tim perumus, dan juga ada tim sinkronisasi atau synchronization team. Kemudian, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, next tentang conclusion, ya. Next slide, please. Ya, sebagai kesimpulan, saat ini memang sangat mendesak untuk kita memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kalau dulu seharusnya pada saat tahun 2006-2007 kita bisa menyelesaikan, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi dengan kondisi saat ini mungkin kita tidak terakhir, tapi juga kita yang termasuk negara-negara yang terakhir ya di dalam memiliki suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi adalah sesuatu yang urgent. Ya. Kemudian juga terdapat satu kecenderungan internasional tentang standarisasi pengaturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang berbasis kepada International Common Practices and Best Practices. Dan beberapa konsep juga berkembang ya, yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang perlu kita cermati, dan kita menginginkan bahwa undang-undang ini juga mencerminkan kepada harmonisasi. Ya. Harmonisasi antara aturan-aturan hukum nasional dengan internasional, harmonisasi antara undang-undang perlindungan data pribadi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan lain sebagainya, itu harus menjadi satu penekanan. Dan sebagai rekomendasi, next slide please. Sebagai rekomendasi, yang pertama adalah perlunya mempercepat proses ya pembahasan oleh parlemen yang terkait dengan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kemudian pentingnya untuk mengakomodasikan unsur-unsur yang sama atau common elements dan norma-norma substantif yang sejalan dengan standar internasional, yang sejalan dengan praktek-praktek terbaik secara internasional dan yang sejalan dengan praktek-praktek umum secara internasional. Jadi antara national law dengan international law ini juga harus ada harmonis ya. Kemudian hal yang lain sebagai rekomendasi adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang conceptual framework yang nanti akan tercermin di dalam pengaturan ketentuan umum, termasuk elaborasi di dalam prinsip-prinsip. Jadi elaborasi prinsip-prinsip itu menjadi norma. Ya. Bagaimana prinsip-prinsip yang ada itu dielaborasikan dalam bentuk norma. Kemudian perlunya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Jadi harmonisasi antara RUU Perlindungan Data Pribadi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan yang masih dalam bentuk rancangan undang-undang, ya. Misalnya rancangan undang-undang tentang rahasia negara dan lain sebagainya. Kemudian perlunya mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang sah dari semua pelaku kepentingan utama, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok advokasi, dan masyarakat publik melalui konsultasi publik yang tepat. Ya. Jadi konsultasi publik itu jangan hanya dilakukan sebagai satu bentuk memenuhi syarat-syarat formal saja dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi betul-betul aspirasi, keinginan, kepentingan dari berbagai kalangan masyarakat itu betul-betul diupayakan untuk dapat diakomodasikan. Memang tidak semuanya dapat diakomodasikan, tetapi kepentingan-kepentingan itu diperhatikan, sehingga kita mengharapkan bahwa undang-undang itu nantinya akan berlaku efektif, efisien, dan koheren, dan level of compliance, tingkat kepatuhannya menjadi sangat tinggi. Demikianlah, Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang dan sesuai dengan tenggat waktunya, saya harus menyelesaikan ini dalam jam 10. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan sebagai suatu pengantar ya, untuk bisa memahami konsep standar internasional maupun proses daripada penyusunan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi sebagai moderator. Saya persilahkan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Prof. Supancana. Ya.
sekarang kita akan masuk ke Q&A session. Untuk session pertama, kita punya waktu 15 menit. Untuk sebelumnya, kita ada pertanyaan, Prof. Ya. Itu dari Nurlaila Nasir. Jadi pertanyaannya adalah, when does the new law come into force? Does it apply to the government? Are there any special provisions that deal with privacy issues in relation to COVID-19? COVID-19, oke. Ya. Ya. Jadi dia pertanyaannya kapan itu kira-kira dia bisa law into force? Mungkin bisa dijawab. Ya. Jadi Bu Nurlaila ya? Ya, from Malaysia, Prof. Dari Malaysia? Oh, wow. Terima kasih Bu Nurlaila atas pertanyaannya. Yang pertama, kapan berlaku? Ini tergantung kepada proses pembahasannya di DPR. Ya. Kelihatannya dalam beberapa hari lagi, resesnya DPR sudah selesai, dan tentu ini akan dilanjutkan pembahasannya. Kalau tidak terlalu complicated, saya rasa meskipun targetnya bulan Agustus, tapi mungkin kira-kira bulan September itu bisa diselesaikan. Kalau bulan September itu bisa diselesaikan, maka ada waktu 30 hari bagi Presiden untuk menandatangani. Gitu ya. Jadi kalau Presiden menandatangani sebelum 30 hari, ya saat itulah dia berlaku, diberi nomor dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang yang sudah dibahas dan di-endorse oleh DPR, maka dia akan secara otomatis berlaku. Ya, secara otomatis akan berlaku. Itu yang pertama tentang kapan berlakunya. Yang kedua, apakah juga berlaku terhadap pemerintah? Iya. Dalam konteks rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ini juga berlaku juga bagi pemerintah, sektor publik maupun private. Ada negara yang tidak berlaku buat pemerintah, tapi berlaku buat masyarakat dan dunia bisnis. Tapi di dalam rancangan undang-undang ini berlaku untuk baik public sectors maupun private sectors. Yang ketiga yang terkait dengan COVID-19 memang tidak secara spesifik, ya, tidak secara spesifik kita mengadres tentang COVID-19, ya. Jadi suatu undang-undang tentu dari sisi materi muatan harus mengcover berbagai isu, ya. Tetapi sebetulnya kalau kita nanti cermati isinya, tentu akan bisa diterapkan terhadap isu-isu yang berkembang yang terkait dengan data pribadi yang timbul sehubungan dengan misalnya data pasien dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu dikaitkan kepada spesifik data seperti misalnya data kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa seperti itu. Tapi tidak akan undang-undang ini secara spesifik akan mengadres kepada salah satu isu tentang COVID-19. Jadi kita bisa klasifikasi COVID-19 ini terkait dengan persoalan kesehatan, dan persoalan kesehatan ini terkait dengan data kesehatan, ya, medical record dan lain sebagainya. Maka sebetulnya prinsip yang mengatakan bahwa medical record sebagai sensitive personal data atau data spesifik itu perlu sangat dilindungi, itu sudah bisa di-cover, termasuk meng-cover isu-isu yang terkait dengan COVID-19. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan Ibu Nurlaila dari Malaysia. Thank you for the questions. Ya, thank you for the questions. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Ya, jadi dari Bu Nurlaila juga ada pertanyaan lanjutan, Prof. Oh ya. Does the new law have provisions that also complies with EU's GDPR? Ya. Ya, mengenai EU GDPR, ini saya katakan tadi, ini akan tergantung kepada pilihan daripada pembahasan terhadap data inventarisasi masalah antara eksekutif dan legislatif di DPR. Apakah pilihan kita mengikuti level pengaturan atau standar pengaturan yang disebut dengan golden rules dari EU GDPR yang sangat tinggi, ataukah kita hanya mengikuti minimum provision seperti yang ada pada OECD Guidelines. Tapi kalau saya cermati dalam rancangan undang-undang, kelihatannya kita belum sampai pada tahap kita mengikuti EU GDPR. Ya. Kalau saya secara pribadi seharusnya beranggapan dan mengusulkan sebaiknya kita ikut standar EU GDPR. Cuma tentu saja harus diperhatikan apakah kalau kita menerapkan standar EU GDPR itu bisa kesiapan kita sudah cukup. Dari sisi organisasi, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi pendanaan, dari sisi macam-macam apakah cukup. Karena undang-undang itu juga memerlukan suatu persiapan implementasi. Ya. Undang-undang sebagus apapun,
Kalau persiapan implementasinya dan kesiapan masyarakatnya kurang, maka bisa-bisa tidak efektif. Itu adalah pilihan, ya. Dan itu akan mencerminkan semacam political will dari apa yang berkembang dalam diskusi antara fraksi-fraksi yang ada di Komisi 1 DPR dengan pemerintah dalam hal ini. Begitu kira-kira Pak Budi yang terkait dengan apakah kita akan menerapkan EU GDPR atau tidak. Itu ada di tangan mereka yang membahasnya. Tetapi kita tentu bisa mengajukan syarat-syarat. Yang saya ketahui daripada rancangan undang-undang ini terlalu minimalis. Jadi saya mengatakan bahwa ini undang-undang minimalis. Seharusnya sebagai suatu undang-undang yang mungkin paling belakang di ASEAN, ya kita harusnya yang paling modern. Ya, harusnya undang-undang ini modern, sesuai dengan standar internasional, tapi efektif implementasi itu adalah harapan kita bersama. Begitu ya, Bu Nurlaila dan Pak Budi. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Oke. Terima kasih Prof. Bencana untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Abel Aston. Jadi dia bilang, what would be necessary action and or documentation for Indonesian company while waiting for the enactment of the Indonesian Data Privacy Law? Is it enough to only have privacy policy as the main policy for data protection by Indonesian company for now? Ya, sebetulnya di dalam praktek perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya perusahaan-perusahaan transnasional atau perusahaan-perusahaan multinasional sudah menerapkan apa yang disebut dengan privacy policies. Ya, tinggal nanti, dan privacy policies dari perusahaan-perusahaan besar biasanya sudah standar yang sangat tinggi. Ya, dan tinggal nanti bagaimana privacy policies daripada perusahaan-perusahaan itu disesuaikan dengan isi daripada undang-undang. Kalau misalnya privacy policies-nya sudah above standard daripada undang-undang ini ya cukup, begitu ya. Tetapi kalau privacy policies-nya masih tidak sesuai, dalam arti kurang ya dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh rancangan undang-undang, maka tentu saja privacy policies-nya itu harus disesuaikan. Ya. Jadi pada saat kita merancang rancangan undang-undang ini memang kita dihadapkan pada pendekatan. Pendekatan apa yang kita lakukan dalam pembentukan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi? Pertama, apakah pendekatan itu adalah pada regulasi yang government impose, jadi semata-mata oleh pemerintah gitu ya, atau rancangan undang-undang yang juga berkembang sebagai mengkombinasikan antara government impose dengan self regulation. Nah, kalau saya cermati di dalam pasal-pasal dalam RUU, tampaknya juga data controller gitu ya, itu bisa mengembangkan juga semacam code of conduct dan lain sebagainya yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Dan itu bisa merupakan suatu bentuk untuk pengembangan privacy policies yang sesuai dengan standar internasional yang ada. Jadi kelihatannya kita menerapkan kombinasi antara regulasi yang sifatnya government imposed dengan regulasi yang sifatnya self-regulatory, ya, khususnya dari kalangan industri. Begitu Pak Budi. Dan Pak siapa tadi yang bertanya? Tadi dari Abel Aston. Abel Aston, dari mana itu beliau? Ini dia, nanti coba saya... Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, terus kita juga ada pertanyaan dari Bapak Fahmi Sahab dari BMC dan PNM. Oh ya, ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah, is there any setting for a minimum requirement for a data holder to keep the data safe in Indonesia for the flat law or in other jurisdiction? Tentang minimum requirement tentang data, perlindungan data ya. Ya, saya rasa minimum requirements-nya adalah pengelolaan data itu sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang ada pada RUU. Itu minimum requirement-nya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Ya. Oke, terus selanjutnya ada dari Karinia Firstiono. Dia pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam revisi OECD Guideline, disebutkan bahwa salah satu revisi yang diangkat adalah prinsip interoperability. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini dan bagaimana lembaga jasa keuangan mengimplementasikan hal ini? Ya, memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam kaitan dengan revisi OECD itu dia fokusnya pada dua hal ya. Fokus yang pertama adalah kepada implementasi, ya.
better implementation daripada principles of OECD guidelines. Yang kedua adalah interoperability. Nah, interoperability itu tentu harus nanti dirumuskan, ya. Sesuatu itu menjadi interoperability kalau standarnya sama, ya. Jadi nanti standar-standarnya itu disamakan, baru kemudian baik technical standard maupun regulatory standardnya itu disamakan, baru kemudian dibuat interoperability. Apakah itu antar institusi, apakah itu menyangkut public to public institution, apakah public to private institutions, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Karinia, ya. Ya, dari OJK ya Ibu Karinia ini, bukan? Nanti kita coba. Oh ya, ya. Oke. Baik, Prof. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Jody Utomo. Dia bertanya, ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Bapak fungsi pengawasan diberikan ke Kemenkominfo, atau sebaiknya pemerintah mendirikan badan independen lain yang secara khusus dibentuk untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Data Privasi? Iya. Saya berpendapat mungkin bisa berbeda dengan apa yang menjadi sikap pemerintah. Ya. Kalau kelihatannya sikap pemerintah dari sisi fungsi pengawasan itu ada pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tetapi kalau saya mencermati international standard yang berkembang, fungsi pengawasan itu harus dilakukan oleh independent regulatory body. Dalam hal ini bentuknya bisa, tadi saya dikatakan bisa adalah fungsi perluasan fungsi daripada Komisi Informasi seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi di satu sisi dia mengurusi tentang informasi publik, pada sisi yang lain, jadi ada dua kamar yang lain dia mengurusi tentang perlindungan data pribadi, atau kita mengarah kepada membuat suatu independent regulatory body yang khusus tentang perlindungan data pribadi dalam bentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi. Ya. Saya lebih cocok bukan dilakukan oleh Kominfo, tetapi dilakukan oleh suatu independent regulatory body. Tinggal pilihan kita, apakah independent regulatory body-nya ini merupakan perluasan daripada Komisi Informasi, karena sebagaimana diketahui kan Presiden baru saja membubarkan badan-badan kan gitu. Daripada kebanyakan badan dan kemudian tidak efisien, maka lebih baik kita memfungsikan, memerluas fungsi daripada badan yang ada. Dan Komisi Informasi itu adalah independent regulatory body. Dan dalam kaitan itu juga, kenapa diperlukan fungsi pengawasan oleh independent regulatory body? Khususnya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap data controller, ya, terhadap data controller. Kalau terjadi dispute, ya, artinya misalnya warga masyarakat yang merupakan subjek data merasa bahwa terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh data controller, maka dia bisa melaporkannya kepada independent regulatory body sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Saya lihat di rancangan undang-undang ini umum banget penyelesaian sengketa dan hukum acaranya itu langsung kepada mekanisme EDR, arbitrase atau litigasi. Itu saya rasa tidak tepat, harus berjenjang, ya. Bahkan ada negara-negara yang membuat pengaturan, kalau misalnya, katakanlah, ya, seorang warga atau subjek data mengajukan komplain kepada independent regulatory body terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh data controller atau prosesor, kemudian katakanlah keputusannya kurang memuaskan, maka ada mekanisme banding, ya, mekanisme banding yang dilakukan oleh suatu institusi yang ditetapkan juga oleh undang-undang ini. Dan itu tidak ada di dalam rancangan undang-undang kita, tidak ada. Oleh karena itu saya melihat bahwa RUU Pelindungan Data Pribadi kita dalam banyak hal tidak sesuai dengan standar internasional. Sayang banget kalau kita sudah sampai pada tahap ini, tetapi banyak standar internasional yang kita tidak bisa akomodasikan secara tepat. Mungkin itu jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Jody Utomo. Ya. Ya. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya. Selanjutnya kita juga ada pertanyaan dari Bapak Daniel dari Halodata. Pak Prof Supancana, will a DPO is required in an organization in Indonesia when the PDPA Act come into effect? Ya, pertama di dalam rancangan undang-undang diatur tentang DPO, ya. Tapi terminologinya atau nomenklatur yang digunakan adalah pejabat pelindungan data.
Tapi kalau pejabat pelindungan data itu kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya memang namanya Data Protection Officer, ya. Tetapi memang ketentuan-ketentuan tentang Data Protection Officer, ya, meskipun secara umum sudah oke sesuai dengan standar internasional, tetapi mungkin kurang rinci, ya, kurang rinci. Data Protection Officer itu ditunjuk oleh siapa? Dia misalnya adalah bagian daripada institusi atau bagian daripada data controller atau bagian dari siapa dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan kedua tadi sudah terjawab, ya. Kapan mulai berlaku? Ya, pada saat selesai pembahasan di DPR, tapi pasti selesai tahun ini. Setelah itu tunggu 30 hari untuk diundangkan, dapat tanda tangan presiden, dan pada saat diundangkan berlaku. Jadi Indonesia ini menerapkan prinsip yang agak berbeda dengan negara-negara lain. Kalau negara lain, seperti mungkin Singapura, Malaysia, correct me if I'm wrong, Profesor Abu Bakar, kalau di Singapura atau Malaysia, meskipun undang-undang itu sudah selesai, sudah punya nomor undang-undangnya, undang-undang nomor sekian, ya, tetapi biasanya kapan dinyatakan efektif entry into force, efektif berlakunya itu dikaitkan dengan kesiapan implementasi. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, nanti Prof. Abu yang bisa menjelaskan, undang-undangnya tahun 2010, tetapi diberlakukannya secara efektif itu menjadi diskresi daripada eksekutif kapan diberlakukannya. Dan kapan diberlakukan tergantung pada kesiapan. Kesiapan dari yang melaksanakan, kesiapan masyarakat, sosialisasi yang cukup, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka mengatakan ini entry into force, maka sebetulnya undang-undang itu bisa berlaku secara efektif. Itu yang bagus dari sistem yang ada di negara lain. Kalau kita kan berlaku sejak saat diundangkan. Begitu diundangkan, sosialisasinya kurang, kemudian struktur organisasinya belum cukup, sumber daya manusianya belum memadai, pendanaannya kurang, sarana prasarana kurang, akhirnya seringkali undang-undang di Indonesia itu tidak efektif. Jadi dalam konteks kapan diberlakukannya seharusnya adalah juga tergantung kapan kesiapannya, ya. Dan tentu harus ada periode di mana pemerintah dan masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk effective implementation daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Demikian jawaban saya.